Infinix Hot 50 Pro membawa tagline Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Apakah memang sebagus itu? Dan apakah memang se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Infinix Hot 50 Pro ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G100, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS ya guys. Dan mari kita lakukan review dari Infinix Hot 50 Pro ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi desainnya terlebih dahulu. HP ini tuh membawa desain yang termasuk bagus dan cakep, cantik, dan tipis juga dengan ketebalan 7,4 mm. Itu sebuah angka yang termasuk tipis untuk sebuah kelas harga 2 juta kecil. Suatu hal yang bagus banget dari Infinix ya guys. Kemudian dari sisi performance-nya, HP ini dengan chipset MediaTek Helio G100 RAM 8GB sebenarnya itu sudah sangat aman banget buat dipakai harian. Dipakai buat scrolling, browsing, sosial media itu sudah aman-aman saja. Apalagi Infinix Hot 50 Pro ini memberikan jaminan smoothness hingga 5 tahun berkat dari TUV certification-nya ya guys. Dan satu hal yang termasuk menarik, bahkan menurut kita G100 ini masih aman banget dipakai hingga 3, 4, 5 tahun ke depan, karena untuk penggunaan casual itu sudah pasti aman banget, apalagi storage-nya sudah UFS juga. Untuk skor Antutu-nya sendiri tembus hingga angka 420 ribuan, sebuah angka yang termasuk besar untuk kelas harga 2 juta kecil. Kemudian secara Geekbench 6 juga kami bisa lihat skor perbandingan di layar kalian. Lanjut kita bicara soal 3D Mark Quadrive Extreme Stress Test, juga kami bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC, maka bisa lihat skornya di layar kalian. Sedikit catatan dari kita ketika kita pakai buat benchmarking ataupun buat gaming, itu akan manajemen parasnya cukup hangat dan menuju ke panas ya guys. Tapi itu wajar karena memang kita pakai buat push dengan kerja berat. Tapi kalau untuk harian itu sebenarnya masih aman-aman saja. Untuk itu kita coba 4 game di sini. Ada game Mobile Legends, bisa kebuka setting ultra dengan refresh rate super, yang dimana secara rata-rata FPS itu bisa tembus hingga 84 FPS. Kemudian game PUBG Mobile ini kebukanya hanya balance ultra, padahal G100 di seri tertingginya itu bisa kebuka smooth extreme. Cuma ini mungkin karena masalah update aja yang kita belum terima sampai review ini kita buat. Dan semoga Infinix memberikan update supaya kebuka nih setting untuk smooth extreme-nya di Infinix Hot 50 Pro ini ya guys. Dan yaitu rata-rata FPS-nya juga hampir stabil di atas 38 FPS. Lanjut kita bicara game COD Mobile, itu kebuka setting medium high dengan rata-rata FPS hingga 58 FPS. Dan terakhir kita coba game Genshin Impact dengan setting lowest dengan frame rate 60 FPS, itu bisa tembus hingga 40-an FPS lebih. Dan suatu hal yang bagus banget ya guys. Dan kita apresiasi untuk performance ditawarkan oleh HP ini di harganya ya guys. Ini bagus banget ya guys. Kemudian HP ini tuh membawa sensor kamera 50 megapiksel dan kamera depan sebesar 8 megapiksel. Secara kualitas perekaman kamera maupun foto maupun video termasuk bagus sebenarnya. Hanya saja memang karena tidak adanya sensor gyroscope hardware, hanya ada virtual gyroscope, itu menyebabkan tidak adanya fitur stabilisasi atau ACE di HP ini untuk perekaman video. Sehingga gambarnya itu terlihat tidak kurang stabil dibandingkan kalau punya HP itu punya ACE ya guys. Tapi untuk warnanya, untuk gambarnya, itu masih termasuk bagus untuk segmen harga 2 juta kecil. Tapi gimana mau kalian bisa lihat sampel foto maupun video yang sudah kita ambil menggunakan HP ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro. Kalau kita gunakan buat perekaman video, sayangnya untuk kamera depan maupun kamera belakang sama-sama tidak punya stabilisasi video. Cuma menariknya, kamera depan maupun kamera belakang sama-sama bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps atau 1080p 60 fps. Suatu hal yang langka untuk kelas harganya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian ke komentar mengenai kualitas kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 50 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Tapi ini sebenarnya masih tetap stabil kalau kalian pegangnya benar. Dan tergantung kestabilan tangan kalian. Tapi kualitasnya sih termasuk oke banget. Dan ini lagi berangin, sekalian pengujian mikrofonnya ya, kalau kita lihat seperti apa.
Dan gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana mungkin? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman untuk kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana mungkin? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak untuk perekaman videonya dalam kondisi LED? Dan memang nggak stabil ya. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sektor layar, HP ini berkali layar AMOLED dengan resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz, bisa untuk nonton YouTube hingga 2K 60fps, wideband sudah L1, ada always on display-nya ya guys. Itu suatu hal yang bagus. Brightness-nya juga peak brightness-nya sampai 1800 nits, sebuah angka yang besar untuk sebuah smartphone di harga 2,1 jutaan ya guys. Kemudian sektor speaker, HP ini bakal dual speaker yang menurut kita termasuk oke untuk kualitas audionya. Memang tidak bisa seluas itu, tapi menurut kita ini sudah termasuk bagus untuk segmen harganya ya guys. Kalian bisa dengar sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian mari kita bicara soal baterainya. Baterai 5000 mAh-nya selama pengujian kita menggunakan duo WhatsApp, kemudian buat sosial media, itu memang termasuk cukup boros ya guys. Dalam seharian pemakaian kalau kita pakai intens itu butuh 2 kali charge. Tapi kalau misalkan coba pakai casual aja, itu bisa 1 hari 1 kali charge aja. Tapi ya kalian bisa buktikan sendiri untuk kualitas baterainya ketika kalian beli HP ini ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini bakal charger 33 watt yang full charge-nya itu butuh waktu sekitar 1 jam 20 menitan ya guys. Lanjut dari sektor security sendiri sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali dual slot SIM card plus micro SD slot, suatu hal yang bagus untuk segmen harganya. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri masih belum support virtual background zoom yang memang wajar karena prosesornya masih belum mendukung ya guys. Kemudian untuk secara fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, sudah punya IP rating IP54, support USB OTG, masih punya headphone jack 3,5 mm, dan juga sudah support bypass charging, kemudian juga support untuk FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita sudah gunakan untuk navigasi menggunakan HP ini aman-aman saja ya guys. Kemudian dari sektor jaminan update software, sayangnya kita tidak mendapatkan informasi resmi dari Infinix Indonesia akan mendapatkan jaminan update seberapa panjang. Tapi kalau kita lihat dari GSM Arena, itu akan mendapatkan 1 kali major update OS ya, lumayan guys. Semoga itu terrealisasi, jadi dapat Android 15. Kemudian, HP ini juga punya fitur AI yang menarik banget untuk segmen harganya. Dia punya AI Object Eraser, guys. Di harga 2,1 jutaan punya fitur AI seperti itu, satu hal yang bagus banget ya, guys. Dan dia juga punya sketch to image, meskipun secara fitur itu masih belum sempurna dan masih sering melenceng dari gambar aslinya, yaitu masih bisa dimaklumi untuk segmen harga. Tapi suatu fitur AI ini sudah suatu potensi yang bagus banget. Dan semoga Infinix memberikan update sehingga lebih optimize lagi secara penggunaannya ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat layak untuk dibeli, khususnya buat kalian yang cari HP all-rounder dengan budget terbatas. Meskipun ada trade-off dari sisi kualitas baterai life yang memang belum awet, dan juga tidak adanya sensor gyroscope, itu akan jadi deal breaker bagi sebagian orang untuk yang butuh stabilisasi video. Tapi overall ini adalah HP yang sangat-sangat cukup banget buat keseharian, buat harian, buat main game, buat browsing sosial media tuh sudah aman banget ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan mengenai HP ini. Dan kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalian suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.